semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas, contohnya seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang politik Onitsuga. Untuk ulirnya lebih besar dari yang biasanya ya. Dan kita di sini menggunakan hakpen yang nomor 5. Langsung saja ke videonya. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 36 rantai. Tiga satu, 32, 33, 34, 35, 36. Di sini kita sudah membuat 36 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 37 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di ujung rantai, kita membuat 1 rantai. Kita lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 18 baris atau sesuai dengan kelipatan 6. Nah, di sini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-18 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-18 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Nah, langsung saja untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Nah, untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 108 SC. Jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa. Langsung saja di sini kita membuat pondasi yang kedua. Caranya kita membuat SC di setiap lubang.
seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di setiap lubang tepi pun juga kita isi dengan 1 SC ya. Nanti kita bertemu di pondasi kedua akhir. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Kita tahan dulu untuk SC yang terakhir, kemudian kita akan ganti benang dengan warna coklat kayu. Seperti ini. Kemudian kita slip stitch. Lanjut membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai 1 DC. Masuk di lubang yang sama. Di sini kita membuat 4 DC ya. Jadi nanti totalnya ada 5 DC. Seperti ini. Setelah itu kita skip 5 lubang. Lalu membuat 1 rantai. Masuk di lubang SC ke-6. Membuat 5 DC. Kemudian membuat 1 rantai, skip 5 lubang, membuat 5 DC. Lalu membuat 1 rantai, skip 5 lubang, membuat 5 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris pertama. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal atau di motif yang awal. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Setelah itu kita slip stitch di DC kedua di bagian back loop. Di sini kita sambil ganti benang. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja kita slip stitch di lubang 3 rantai. Lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC.
seperti ini, membuat satu rantai, lalu kita skip lubang SC yang bawah, kita masuk di lubang SC kedua, membuat DC, kemudian satu rantai, skip satu lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, satu rantai, lalu kita masuk di lubang DC ketiga, membuat SC. Nah, seperti ini. Kemudian membuat satu rantai, skip satu lubang, membuat DC, satu rantai, skip satu lubang, membuat DC, satu rantai, kemudian masuk di lubang DC ketiga, membuat SC. Seperti ini. Membuat satu rantai, skip satu lubang, membuat DC, satu rantai, skip satu lubang, membuat DC, satu rantai, kemudian masuk di DC ketiga yang tengah, membuat SC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, di sini kita slip stitch. Seperti ini. Kemudian kita slip stitch di bagian rantai. Kita slip stitch lagi di bagian back loop DC. Di sini kita sambil ganti benang dengan warna coklat kayu. Di sini belum kita putus ya. Kemudian kita slip stitch di lubang satu rantai yang tengah antara DC. Seperti ini. Lanjut, di sini kita membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Lalu masuk di lubang yang sama, membuat 4 DC. Nah, 4 DC dengan 3 rantai, di sini sudah ada 5 DC ya. Kemudian lanjut membuat satu rantai, masuk di lubang rantai antara DC, di lubang yang ini membuat 5 DC. Lalu membuat satu rantai, masuk di lubang satu rantai antara DC atau di satu rantai yang tengah, membuat 5 DC. Nah, seperti ini.
Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif baris ketiga. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ketiga akhir. Kita slip stitch di bagian 3 rantai yang awal tadi. Lalu kita slip stitch di bagian back loop di DC ke 2. Di sini kita sambil ganti benang. Seperti ini. Kemudian kita slip stitch di lubang DC ketiga. Membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lalu membuat satu rantai. Di sini kita masuk di lubang satu rantai antara SC dan DC. Membuat satu DC. Satu rantai, kemudian masuk di lubang rantai antara SC dan DC, di lubang yang ini membuat satu DC, satu rantai, masuk di lubang DC ketiga membuat SC, lalu membuat satu rantai, masuk di lubang DC dan SC, jadi di lubang yang ini, lubang rantai yang ini ya, membuat satu DC, satu rantai, dan satu DC di lubang antara DC dan SC. Lalu membuat satu rantai, masuk di lubang DC ke 3, membuat SC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Kita slip stitch lagi di lubang rantai. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang back loop DC sambil ganti benang. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai antara DC. Lalu membuat 3 rantai. Di sini kita anggap sebagai DC, lalu masuk di lubang yang sama, membuat 4 DC. Kemudian membuat satu rantai, masuk di lubang rantai antara DC, membuat 5 DC. Kemudian membuat satu rantai. Dan nanti kita lanjut masuk di lubang satu rantai antara DC membuat 5 DC. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch. Membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Masuk di lubang satu rantai membuat SC, masuk di lubang DC membuat SC, masuk di lubang rantai membuat SC. Jadi di setiap lubang kita isi dengan satu SC ya.
seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal. Langsung saja kita membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat sebanyak kurang lebih ada 15 baris. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini aku sudah sampai di baris ke-7 akhir. Kita mau masuk di baris ke-8. Di sini sudah aku beri penanda seperti ini. Nah, untuk yang kita beri penanda ini kita akan tidak kita isi ya. Jadi nanti kita membuat SC kemudian kita lompati. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini cara mengukurnya. Jadi di sini panjang bibir tasnya kurang lebih ada 25 cm. Kita cari titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ada di 10 dan 15. Seperti ini. Nah, karena di bagian titik ukuran ke-20 ini penandanya habis, jadi ini nanti kita beri penanda di bagian sini ya. Seperti ini, jadi kita beri jarak 5 cm, 5 cm. Dan untuk bagian tepi, di sini kita beri jarak 1 cm, 1 cm. Nah, langsung saja di sini akan kita lanjutkan membuat SC di setiap lubang. Langsung saja. Seperti ini. Nah, jadi di sini untuk yang kita skip ada 2 lubang ya. Jadi kita membuat 2 rantai. Kita skip 2 lubang, kemudian membuat SC. Sudah sampai di bagian penanda, kita lepas. Membuat 2 rantai. Kita skip 2 lubang, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di penanda. Nah, di sini bisa kita pilih untuk bagian depan atau belakang yang akan kita lompati ya. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian membuat 2 rantai, kita lepas penandanya. Kita skip 2 lubang, langsung masuk di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini. Sudah sampai di bagian penanda, kita lepas. Membuat 2 rantai. Kita skip 2 lubang, membuat SC. Kita lepas penandanya. Kemudian membuat 2 rantai. Kita skip 2 lubang, lanjut membuat SC. Nah, seperti ini.
lakukan cara yang sama di bagian penanda yang selanjutnya. Kita nanti bertemu di bagian awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian penanda yang terakhir. Kita lepas. Kemudian membuat 2 rantai. Skip 2 lubang, lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Nah, setelah sampai di lubang 2 rantai, kita isi dengan 2 SC ya. Ini kita isi dengan 2 SC. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di baris ke-15 akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian baris terakhir atau di baris ke-15. Kita slip stitch. Jangan lupa kita sisakan benang agak panjang. Ini nanti fungsinya untuk kita rapikan di bagian dalam badan tasnya ya. Nah, seperti ini. Sisa benangnya ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri, dan sisa benang yang itu nanti bisa kita rapikan atau kita bakar supaya tidak pecah. Dan bagian dalamnya seperti ini, nanti bisa kita beri busati untuk alasnya, dan untuk dalamnya bisa kita tambah furing atau inner. Nanti bisa dijahit di bagian bawah lubang tali serutnya atau handle ya, di bagian sini. Nah, seperti itu. Jika tidak diberi inner atau furing pun juga bisa, disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 12 lubang untuk tali serutnya. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle atau tali serut seperti ini. Cara pembuatan handle atau tali serut teman-teman bisa langsung cek di video yang ini ya. Caranya sama persis seperti yang ada di video itu. Nah, langsung saja di sini akan kita masukkan di bagian lubang serutnya. Jadi seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu bibir badan tas. Kemudian kita dorong ke dalam seperti ini. Di bagian depan dan belakang kita lipat ke dalam. Nah, jadinya seperti ini. Langsung saja di sini kita akan masukkan handle-nya atau tali serut ke dalam lubang. Nah, setelah selesai kita masukkan di semua lubang serutnya, kemudian akan kita jadikan satu ya, seperti ini. Nah, di sini akan kita jahit terlebih dahulu. Di sini akan aku siapkan jarumnya ya. Nah, teman-teman, di sini aku sudah siapkan jarumnya seperti ini. Jarumnya tumpul ya.
Dan di sini kita rapikan untuk sisa benangnya yang ini, kita putus saja. Kemudian kita bakar. Nah, langsung saja di sini mulai kita jahit ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman setelah kita jahit tali serutnya. Jadi di sini tali serutnya bisa multifungsi, bisa dijadikan handle juga seperti ini. Nah, tas ini cocok sekali untuk tempat mukena, tempat make up, ataupun tempat yang lainnya. Bisa dibuat tempat souvenir juga bisa. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.